Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Kita bismillah insyaallah akan membahas pada pertemuan ini bagian keempat dari pembahasan tentang al-yaumul akhir, yaitu masih terkait dengan al-iman bil yaumil akhir. Di bagian keempat ini, pembahasan keempat ini yaitu tentang al-ba'tsu wan nusyur, yaitu hari kebangkitan dan dikumpulkannya manusia di mahsyar. Yang perlu kita ketahui dan kita yakini bahwa terjadinya hari kebangkitan atau dibangkitkannya manusia dari kubur adalah sesuatu yang telah diisyaratkan, ditunjukkan oleh Al-Quran, juga As-Sunnah, akal, serta fitrah manusia yang bersih, fitrah manusia yang lurus. Allah Ta'ala telah memberitakan tentang akan dibangkitkannya manusia nanti di yaumul akhir di dalam kitab sucinya Al-Quran, dan bukti-bukti mengenai itu telah ditegakkan. Juga Al-Quran telah menolak, membantah orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran mulia. Dan ayat-ayat Al-Quran telah memberitakan mengenai adanya hari kebangkitan atau dibangkitkannya manusia semuanya dari kubur. Ini telah diberitakan pula oleh para nabi kepada umat-umat mereka. Dari mulai yang pertama Nabi Adam alaihissalam yang menyampaikan hal ini kepada anak keturunannya, dan juga kepada Nabi Nuh kepada umatnya, dan seterusnya. Dan para nabi dan para rasul mereka telah memaksa menuntut para pengingkar terhadap adanya kebangkitan agar mereka beriman kepada adanya kebangkitan. Maknanya bahwa para nabi ini telah menunjukkan berbagai macam bukti yang sesungguhnya memaksa orang-orang yang mengingkarinya untuk mengimaninya. Kemudian ketika Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang nabi terakhir, nabi pamungkas, khatamul anbiya. Artinya ketika Nabi SAW dijadikan oleh Allah sebagai nabi akhir zaman, nabi penutup, dan tidak akan ada lagi nabi lain yang akan menerima wahyu dari Allah sesudah Nabi SAW. Dan Nabi SAW sendiri ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana pengakuan beliau diutus dengan jarak terjadinya kiamat itu sangat dekat, sehingga beliau isyaratkan seperti antara jari telunjuk dan jari tengah, yakni diutusnya Nabi dengan datangnya kiamat seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Ini sebuah perumpamaan mengenai dekatnya kiamat sejak diutusnya Rasulullah SAW. Membedakan antara diutusnya Nabi dengan Rasul-Rasul terdahulu yang mereka
sudah diutus ribuan tahun seperti dari Nabi Adam, Nabi Nuh dan seterusnya, maka ketika mereka diutus dengan jarak terjadinya kiamat masih sangat jauh. Namun ketika diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah seperti dua jari sangat berdekatan. Oleh karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi akhir zaman dan Nabi terakhir yang tidak akan ada lagi Nabi sesudah beliau, maka Allah Subhanahu Wa Taala menugaskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menerangkan secara rinci mengenai kehidupan akhirat, sehingga tidak ada sesuatu pun yang terlewatkan mengenai hal-hal yang perlu diketahui oleh manusia dari zaman ini mengenai kehidupan akhirat, yang hal-hal itu tidak terdapat di dalam kitab-kitab para nabi terdahulu. Kitab-kitab para nabi terdahulu tidak sampai sedetail apa yang Allah firmankan di dalam kitab suci Al-Quran. Kalau al-kiamat al-kubro, yaitu terjadinya kebangkitan di akhir zaman, ini sesuatu peristiwa yang telah diketahui oleh para nabi seluruhnya. Jadi mulai Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Nuh, sampai kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, semua para nabi ini mereka telah mengetahui dan mengimani serta meyakininya, dan bahkan yang demikian itu telah termaktub di dalam kitab suci mereka, yakni kitab suci yang Allah turunkan kepada mereka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah memberitakan mengenai hari kebangkitan ini. Bahkan ketika Allah menurunkan Nabi Adam alaihissalam ke dunia, ke bumi, yaitu mengenai hari kiamat, mengenai hari kebangkitan ini telah Allah ceritakan di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa ini sudah diketahui oleh Nabi Adam, telah diberitakan kepada Nabi Adam. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 36, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Dan kami katakan, yakni Allah berfirman, kami katakan, yakni kepada iblis, kepada Nabi Adam dan kepada Siti Hawa alaihi wassalam, wa la'anallahu iblis. Ketika Allah perintahkan mereka semua turun, Allah berfirman, wa qulna, kami katakan, ihbitu turunlah kalian semua yang dari surga, ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya, yaitu bahwa manusia akan bermusuhan dengan bangsa jin, jadi anak keturunan iblis. Maksud sebagian kalian bermusuhan dengan sebagian yang lainnya, yakni permusuhan Bani Adam dengan Bani Iblis. Dan tidak akan ada persaudaraan kecuali orang-orang yang terperdaya, tertipu. Walakum fil ardi mustaqarrun, kalian semua di muka bumi ini nanti ada tempat untuk tinggal. Wa mata'un ilahin, dan tempat untuk bersenang-senang sampai waktu yang ditentukan. Ya, karena kita tidak hidup selamanya di bumi, tidak hidup selamanya di dunia. Kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam ayat ini Allah Taala telah mengingatkan kepada Nabi Adam alaihissalam dan juga iblis bahwa mereka ada tempat tinggal di bumi. Mereka dipersilahkan untuk bersenang-senang ilahin sampai hanya waktu tertentu.
Di dalam surat Al-A'raf ayat 25 Allah Tabaraka wa Ta'ala juga berfirman, qala fiha tahyawna, Allah berfirman, fiha tahyawna, di bumi itulah kalian akan hidup, wa fiha tamutun, dan di bumi itulah kalian akan mati nantinya, wa minha tukhrajun, dan dari bumi itu kalian akan dikeluarkan. Artinya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memerintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam, kepada istri beliau Siti Hawa alaihissalam, dan juga kepada iblis laknatullah alaih, bahwa mereka semua akan tinggal di bumi dan akan mati, dan kelak mereka semua akan dibangkitkan dari bumi. Maknanya telah diberitakan oleh Allah akan adanya hari kebangkitan dari sejak Nabi Adam alaihissalam. Demikian pula ketika iblis laknatullah alaih berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu saat tatkala Allah mengusir iblis dari surga, kemudian iblis membuat sebuah permohonan, bukan menyesal, ini laknat jeleknya iblis, buruknya sifat iblis. Ketika diturunkan oleh Allah dari surga, bukan menyesal, tetapi malah mendendam. Padahal dia tahu siapa yang dihadapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dia katakan kepada Allah? Dia meminta apa? Qala, berkata iblis, Rabbi anfa'anzirni ila yaumil ba'ats. Berkata iblis, wahai Rabbku, maka tangguhkanlah kematianku sampai hari menjelang manusia dibangkitkan. Ila yaumi ba'atsun, maknanya sampai menjelang hari manusia dibangkitkan, yaitu sampai sebelum hancurnya alam semesta ini. Artinya iblis beriman akan adanya hari akhirat. Iblis beriman percaya akan adanya hari kebangkitan. Tapi bukan berarti dia orang mukmin. Dia beriman, dia ada yakin adanya kebangkitan, karena dia meminta, maka tangguhkanlah kematianku sampai hari menjelang dibangkitkannya manusia ila yaumi yub'atsun. Disinilah jeleknya akhlak iblis, sombongnya iblis. Bukan dia bertaubat kepada Allah menyesali perbuatannya, tapi justru dia ingin dipanjangkan umurnya. Sampai Allah jawab, qala fa innaka minal mudallin, maka Allah katakan, baik, maka sungguhnya engkau akan termasuk ke dalam golongan yang akan ditangguhkan kematiannya. Sampai kapan? Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari waktu yang telah diketahui, yang telah diketahui oleh iblis dan juga oleh mereka yang Allah firmankan dengan firman ini, yaitu para malaikat dan juga yang lainnya, bahwa iblis tahu bumi ini, kehidupan dunia ini akan berakhir dan semua manusia akan binasa, dan kelak manusia itu akan dibangkitkan, dan kelak mereka akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan mereka di akhirat. Dan iblis bukan meminta diampuni dosanya, dan bahkan di ayat lain iblis minta ditangguhkan kematiannya bukan untuk berkesempatan bertaubat kepada Allah, tapi untuk menyesatkan anak keturunan Adam alaihissalam. Apa maknanya? Sifat pendendamnya iblis yang luar biasa, dengki, iri kepada Nabi Adam yang diciptakan oleh Allah dan dimuliakan oleh Allah atas diri iblis, sampai Allah perintahkan para malaikat termasuk iblis untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam dalam rangka memuliakan, menghormati Nabi Adam, bukan menuhankan. Para malaikat mereka melaksanakan karena itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi iblis dia tidak melihat siapa yang memerintahkan untuk bersujud, tapi dia melihat esensi atau substansi dari perintah itu, yaitu bersujud kepada Adam, sehingga dia merasa bahwa dirinya dihinakan dari Adam alaihissalam, direndahkan, dan itu yang membuat dia dengki, maka dia menolak bersujud. Dia rela menolak bersujud. Lihat, demikian itu orang yang penuh dengan kedengkian, kebencian, dendamnya tidak hilang, meskipun dia tahu akibat buruk konsekuensi dari dendamnya. Zaman ini mungkin kadang ada orang yang saking dendamnya, saking bencinya, sampai dia mungkin mengatakan kalimat-kalimat kufur. Dia mengatakan, saya tidak rela, saya akan terus balas sampai meskipun saya harus menanggung akibat. Bahkan yang dahsyat, kadang seorang itu mengatakan meskipun saya harus masuk neraka, saking dendam, seperti iblis. Dia tahu bahwa apa yang akan dia lakukan itu akan mengakibatkan dirinya masuk neraka, tapi dia tidak peduli. Yang penting saya bisa menyesatkan anak keturunan Adam, sehingga hanya sedikit dari anak keturunan Adam yang mereka selamat dari godaan syaitan. Dia menyangka yang masuk neraka dengan yang masuk surga banyak orang. Bagaimana yang masuk neraka dengan masuk surga dari kalangan manusia? Neraka ya. Berapa perbandingan yang masuk surga dengan masuk neraka? 1000 banding 1 ya, 1 banding 1000. Itulah cita-cita iblis, sebuah cita-cita yang dahsyat dan amat mengerikan. Dia akan mencoba untuk menggoda manusia dari semua sisi, dari depan, belakang, samping, kanan, atas, bawah, pokoknya sampai semua manusia itu, kebanyakan manusia itu sesat, kecuali sedikit. Siapa yang sedikit itu? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Itu pengakuan iblis sendiri, dan tidak akan selamat dari jerat-jerat tipu daya dan penyesatan iblis kecuali hamba-hamba ya Allah yang mereka mukhlis, yang ikhlas di dalam beribadah, yang mentauhidkan Allah dengan sempurna. Ini kalau bicara iblis, betapa mengerikannya. Bayangkan dia terlatih sampai berhasil menjatuhkan Nabi Adam alaihissalam, bapak kita. Apalagi kita, kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala dan karena rahmat Allah, tentulah kita juga akan terjerumus. Dan kita belum merasa aman dari tipu daya iblis sampai di hari benar-benar kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana itu dikatakan oleh Imam Ahmad bin Muhammad rahimahullah ta'ala. Perkataan iblis tadi yang berkata, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Kata Allah, ya, engkau termasuk yang ditangguhkan kematiannya sampai hari waktu yang telah diketahui. Dalam surat Al-Hijr ayat 36 sampai dengan 38. Di sini maknanya iblis yakin dengan seyakin-yakinnya akan adanya hari kebangkitan, tapi tidak menyebabkan dia beriman, karena dia punya yaitu pengingkaran yang besar, menolak perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka
Maka semoga Allah melindungi kita dari sifat iblis sombong, pendendam, pendengki dan pendendam. Tiga sifat ini yang menyebabkan iblis itu rela menyiapkan dirinya untuk menjadi penghuni neraka. Bahkan dalam surat Ibrahim ayat 21 kalau tidak salah, di situ iblis diceritakan oleh Allah nanti di dalam neraka ketika penghuni neraka sudah tetap tidak akan ada lagi yang dikeluarkan dari neraka. Iblis akan berpidato, dan dalam pidatonya dia akan menyatakan bahwa dia berlepas diri dari orang-orang yang masuk neraka, yang menggambarkan dirinya kepada diri iblis, yaitu yang mentaati iblis dalam kesesatan. Waliyahillah, maka kita dianjurkan untuk senantiasa berlindung kepada Allah dari segala bisikan iblis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam, beliau juga sudah memberitahukan tentang akan adanya hari kebangkitan kepada kaumnya di dalam surat Nuh ayat 17 dan 18. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wallahu ambatakum minal ardi nabata. Ini berkata Nabi kepada kaumnya, wallahu ambatakum minal ardi nabatan tsumma yu'idukum fiha wa nukhrijukum ikhraja. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pastilah kelak akan menumbuhkan kamu dari bumi ini seperti tumbuh-tumbuhan. Ambatakum minal ardi nabatan, Allah akan membangkitkan kamu yang sudah hancur lebur menjadi debu, menjadi tanah, seperti tumbuh-tumbuhan itu tumbuh. Sayur-mayur itu tumbuh. Ini biasanya sayur-mayur tumbuhnya berapa lama sayur-mayur seminggu sudah tumbuh. Seperti itu nanti manusia dibangkitkan, dia tumbuh dengan cepat seperti tumbuhnya sayur-mayur. Tsumma yu'idukum fiha. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengembalikan kalian ke dalam bumi. Yang pertama, Allah menumbuhkan kalian dari tanah, artinya mencipta kita dari tanah. Tsumma yu'idukum fiha, kemudian Allah akan mengembalikan kalian, yaitu kita semua, fiha, ke dalam tanah lagi. Wa nukhrijukum ikhraja, kemudian kami akan mengeluarkan kalian sekali keluar, yakni spontan, cepat. Di dalam hadis-hadis Nabi juga disebutkan bahwa manusia itu yang sudah hancur dari tulang ekornya, kita akan tumbuh kembali menjadi sedia kala dalam bentuk seperti Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, seperti tumbuh-tumbuhan sayur-mayur tadi tumbuh. Tapi kalau di sini wallahu ambatakum minal ardi nabata, Allah menciptakan kamu dari tanah ini seperti Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Cepat sekarang. Di sini dinyatakan oleh Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya, tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian Allah akan mematikan kalian, mengembalikan kalian ke tanah. Kita semua akan kembali menjadi tanah dan kita akan dikembalikan ke tanah. Ini sebuah renungan yang harus selalu melekat dalam hati kita supaya kita tidak lupa tujuan kita. Wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian persoalannya bukan sekedar kematian, tapi segala konsekuensi yang akan terjadi di dalam kematian sesuai dengan apa yang kita lakukan di masa hidup kita di dunia ini. Kemudian akan dikeluarkan kita dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yukhrijukum ikhraja, dan Allah akan mengeluarkan kalian semua dari tanah ini, jadi dalam keadaan utuh kembali.
Ini perkataan Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya, maknanya bahwa Nabi Nuh juga telah mengingatkan adanya hari kebangkitan, namun kaumnya mereka mendurhakai. Dan tabiat manusia itu membantah. Khuliqal insan halu'a, jazua, halu'a itu sifat manusia, resah, gelisah, dan juga lakalu indah insana di rabbihi, lakalu manusia itu sungguh sangat penentang terhadap Tuhannya. Na'udzubillah min dzalik. Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 82 juga menyatakan hal yang menunjukkan beliau telah mengetahui akan adanya hari kebangkitan. Allah berfirman menceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat Asy-Syu'ara ayat 82, walladzi, kata Nabi Ibrahim, walladzi atma'u ayyaghfira li khati'ati yaumaddin, dan yang aku senantiasa berharap, dan Allah yang aku senantiasa berharap mengampuni dosa-dosaku, kesalahanku nanti pada hari pembalasan. Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam di sini ayyaghfira li khati'ati yaumaddin, dan Allah yang aku sangat berharap mengampuni kesalahanku, dosaku yaumaddin, hari pembalasan, menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim telah tahu dan yakin bahwa manusia kelak akan dibangkitkan di yaumul qiyamah. Nabi Musa alaihissalam di dalam surat Thaha ayat 15 dan 16 Allah kisahkan, Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Inna sa'ata atiyatun, sungguhnya hari kiamat itu, hari sa'ah yaitu hari kiamat itu, atiyatun pasti akan terjadi. Akadu ukhfiha, yang aku sengaja menyembunyikannya, yang Allah sengaja merahasiakan kapan terjadinya hari kiamat. Kullu nafsin bima tas'a, litujza kullu nafsin bima tas'a, agar setiap jiwa, setiap diri dibalasi sesuai dengan apa yang sudah dia usahakan. Artinya Allah memberikan ujian kepada kita. Allah memberitahukan perintah dan larangan yang wajib untuk ditaati, dipatuhi. Dengan diberitahukan barang siapa yang mentaati Allah maka dia selamat dari ancaman siksa Allah dan mendapatkan surga. Serta orang-orang yang mereka durhaka dan menentang maka dia akan diancam dengan siksa dan neraka. Dan Allah rahasiakan kapan terjadinya kiamat, termasuk kiamat kecil yaitu kematian setiap diri kita, agar kita tidak terlena di dalam hidup ini. Coba kalau kita diberitahu, toh kamu mati nanti umur 90, misal saya akan bermaksiat, yang akan terjadi saya akan bermaksiat seenak saya, kemudian menjelang usia 90 tahun saya bertaubat minta ampun. Padahal belum tentu di saat itu nanti kemudian bertaubat seperti iblis. Mungkin dia punya keyakinan nanti menjelang kiamat saya akan bertobat, mungkin. Tapi kalau Allah tidak menghendaki karena kedurhakaannya sehingga tidak ada kesempatan untuk bertobat, seperti Fir'aun ketika dia hendak beriman di akhir hayatnya, Allah bungkam, bahkan malaikat Jibril sampai menjejali mulutnya dengan tanah dari Laut Merah agar tidak menyatakan keimanannya karena kedurhakaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka
di sini ditujza kullu nafsin bima tas'a, agar setiap jiwa, setiap diri ini dibalasi sesuai dengan apa yang dia usahakan. Ini pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa kiamat itu pasti terjadi dan setiap jiwa akan dibalasi amal perbuatan sesuai dengan amal perbuatannya, menunjukkan mereka setelah dimatikan kiamat selesai tidak selesai sampai di situ kehidupan, akan dibangkitkannya manusia untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Kemudian Allah berfirman, "Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda." Maka wahai Musa alaihissalatu wassalam, janganlah orang yang tidak beriman kepada adanya hari kiamat serta orang yang mengikuti hawa nafsunya menghalangimu untuk mengimani hari kiamat, atau untuk menghalangimu, ya sudah, maka menghalangimu untuk mengimani hari kiamat. Fatarda, sehingga nanti akibatnya kamu akan celaka, akan binasa. Mengisyaratkan bahwa Allah pun memperingatkan kepada Nabi Musa untuk tidak lengah lalai dengan tipu daya iblis dan syaitan yang akan menghalangi manusia, memalingkan manusia dari mengimani hari kiamat, yaitu dengan membuatnya manusia itu hidup senang, nyaman, lalai, lengah dengan kesenangan kenikmatan yang dilimpahkan Allah kepadanya, sehingga akhirnya merasa dirinya bangga karena dia keturunan dari orang besar dan telah sekian kali menduduki jabatan yang tinggi, dan merasa dirinya akan selamat dari ancaman siksa wa'iyadzubillah. Di dalam surat Al-A'raf ayat 156, Nabi Musa alaihissalam di dalam doanya mengucapkan, yaitu mengucapkan doa yang Allah firmankan, Allah berikan dalam Al-Quran, "Waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilaika." Ya Allah, tetapkanlah kami di kehidupan dunia ini dengan kebaikan. Ya Allah, tetapkanlah, putuskanlah kami di dunia ini mendapatkan segala kebaikan. Wa fil akhirat, dan juga di kehidupan akhirat, inna hudna ilaika, sesungguhnya kami mengikuti petunjuk-Mu. Di sini menunjukkan bahwa Nabi Musa alaihissalam beriman akan adanya kehidupan akhirat, karena beliau mengatakan, tulislah, catatlah untuk kami, tetapkanlah bagi kami di kehidupan dunia ini dan di kehidupan akhirat dengan yaitu ketetapan baik. Catat, jadikanlah hamba ini termasuk melakukan amalan-amalan soleh dan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Kita lanjutkan keadaan tadi. Insyaallah sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu ba'd. Akhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Kita lanjutkan ini ilmunya tuntas, tapi kelihatannya kalau tuntas kemarin, tapi pada tidak nanti sampai kepada kisah bagaimana manusia dibangkitkan dari kubur, dari riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan bahwa orang-orang kafir ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka, mereka akan mengakui bahwa para rasul dahulu mereka telah mengingatkan dan memberikan peringatan kepada mereka mengenai adanya hari kebangkitan.
Ini Allah tunjukkan di dalam firman-Nya surat Az-Zumar ayat 71. Allah berfirman, "Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadza?" Qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Allah bertanya kepada orang-orang kafir yang dimasukkan ke dalam neraka, kenapa kalian sampai bisa masuk neraka ini? Allah katakan, alam ya'tikum rusulun minkum, tidakkah telah datang kepada kalian utusan-utusan dari kalangan kalian sendiri, yatluna 'alaikum ayati rabbikum, yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Rabbmu, wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan juga telah memberikan yang tegas, yang memberikan peringatan kepada kalian mengenai hari perjumpaan ini. Kalau jawaban mereka benar. Makanya mereka mengakui bahwa Allah telah mengutus para rasul, dan para rasul telah mengingatkan kepada mereka dan memperingatkan kepada mereka akan adanya hari kebangkitan, yang mereka akan dibangkitkan dari kematiannya dan akan dimintai pertanggungjawabannya, dan bahkan telah mengancam kepada mereka kalau mereka tidak beriman kepada Allah dengan neraka. Dan itu mereka akui bala. Akan tetapi walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin, akan tetapi ketetapan dari Allah, yaitu ketetapan siksa atas mereka, telah jatuh. Yang tidak ada yang bisa dirubah lagi, tidak ada penyesalan yang bermanfaat ketika manusia sudah masuk ke dalam neraka. Ya Allah, maka benarkah apa yang Allah firmankan di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu gigihnya ingin sekali kalau sekiranya semua manusia beriman kepada Allah, agar mereka selamat dari ancaman siksa neraka yang sangat mengerikan yang pasti terjadi. Harisun alaikum ma'anittum, apa itu dalam surat At-Taubah ayat terakhir. Fakul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rasul. Ya, sebelum terakhir, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita ini, beliau merasakan keberatan yang dialami oleh orang-orang mukmin, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat berkeinginan, harisun alaikum, sangat berkeinginan kalau sekiranya kalian semua manusia semua beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi sangat pengasih, penyayang, lemah lembut, santun kepada orang-orang mukmin. Sampai Allah katakan, la'allaka bakhilun nafsaka, jangan sampai engkau mati bunuh diri seolah-olah karena menginginkan manusia kafir itu beriman kepada Allah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar meyakini neraka itu ada dan kelak benar-benar akan dipenuhi oleh manusia, dan itu adalah siksaan yang maha dahsyat yang tidak mungkin seseorang mampu untuk tinggal di dalamnya, tapi yang sudah masuk dalam keadaan kufur yang tidak akan keluar. Maka beliau sangat berkeinginan, dan betapa perjuangan beliau sampai tidak menggunakan hak doa beliau di dunia hanya karena ingin memberi syafaat bagi umatnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya mungkin sering mengulang kalimat ini, nggak apa-apa. Inna lillahi bersabda, inna likulli nabiyyin da'watan mustajabah, bahwa setiap nabi itu diberi hak oleh Allah untuk berdoa yang doanya pasti dikabulkan. Qad kullu nabiyyin da'watan, dan setiap nabi sudah berdoa dengan doa itu. Nabi Sulaiman minta kerajaan yang tidak ada tandingan sesudahnya.
Nabi Nuh meminta supaya seluruh penduduk bumi ini dibersihkan dari orang-orang kafir, dan seterusnya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berbeda. Beliau menyimpan doa ini. Wa inni ikhtabattuha syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku masih simpan doa itu. Untuk apa? Untuk aku jadikan sebagai syafaat bagi umatku nanti di yaumil qiyamah. Bahkan mereka yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi, asal mereka beriman kepada beliau, dan bahkan beliau mengatakan kita yang beriman kepada Nabi yang tidak berjumpa dengan Nabi itu sebagai ikhwan, saudara. Tapi kadang-kadang kita berkata untuk mengamalkan satu sunnah yang beliau ajarkan saja, kadang kita keberatan. Gak tahu ketinggalannya seringkali tidak enak. Atau kadang-kadang mengatakan kan cuma sunnah, padahal tidak ada sesuatu yang menghalangi untuk mengerjakannya. Padahal sesuatu yang sunnah yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sekiranya kita amalkan dan kita diberi pahala di dunia ini, maka pahala dari satu sunnah yang kecil itu mengalahkan dunia dan seluruh isinya. Karena kita ini hanya melihat yang tampak oleh manusia. Kita ini orang materialis. Kalau tidak melihat wujud balasannya, kayak tidak percaya. Sehingga saya melihat seringkali orang merasa kenapa padahal dia bisa mengerjakan sunnah, dan sunnah itu sesuatu yang bisa dilakukan, tapi kenapa tidak mengerjakannya? Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau begitu besar rasa kasih sayangnya kepada umatnya, sampai hak beliau yang beliau bisa lakukan di dunia dengan meminta kerajaan. Seperti yang telah saya katakan, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditawari oleh Allah hidup kekal di dunia sampai menjelang kiamat, dan diberi segala harta dunia, kekayaan dunia akan diberikan kepada Nabi. Tapi beliau menolak. Beliau lebih memilih untuk berjumpa dengan Allah. Bahkan ketika Umar Ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, melihat kondisi Nabi yang begitu mengenaskan, engkau ini ya Rasulullah kekasih Allah, yang utusan Allah, yang dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang telah diampuni oleh Allah. Sedangkan itu kaum Persia ataupun Kaisar dan Kisra, penguasa Romawi dan penguasa Persia yang kafir, ingkar pada hari kiamat, mengingkari adanya Allah ataupun mengingkari keesaan Allah, mereka memiliki dunia dan kekuasaan. Ya Rasulullah berdoa kepada Allah untuk mudah kita. Pada Nabi, kana kita, ya Allah, kana kita antakuna lahum dunya wa lana akhirat. Wahai umat, tidakkah engkau ridho sekiranya yang menjadi Allah berikan untuk mereka dan Allah berikan akhirat untuk kita? Beliau pada bisa berdoa. Bahkan beliau mengatakan, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas diri kalian, akan tetapi aku khawatirkan ketika harta bumi ini dibentangkan kepada kalian, sehingga kalian akan berlomba-lomba meraihnya, sebagaimana orang-orang sebelum kalian mereka berlomba-lomba untuk memperebutkannya. Karena itu semua mereka melakukan. Intinya
bahwa betapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat penyayang kepada kita semuanya, meskipun kita belum pernah bertemu dengan beliau dan belum menunjukkan kita setia kepada beliau. Para Rasul, para Nabi, mereka semua telah memberitakan mengenai akan adanya hari kiamat dan ketetapan Allah atas orang-orang kafir dengan kekal di dalam neraka karena mereka mendurhakai, mengingkari adanya hari kiamat. Sehingga maknanya para Rasul semuanya, kesimpulannya para Rasul semuanya, mereka telah memberikan peringatan sebagaimana Allah telah memberikan peringatan kepada kita melalui Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul terakhir, Nabi terakhir, alaihim jami'an salawatullah wasallam. Jadi tidak ada seorang Nabi pun yang pernah diutus oleh Allah dan yang pernah dimaafkan Allah yang tidak mengimani adanya hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah memberitahukan kepada kita semua dalam kitab suci-Nya bahwa orang-orang yang meninggal dunia, yang sudah mati, mereka semua telah akan dibangkitkan dari kuburnya, yaitu tatkala ditiupnya sangkakala yang ketiga oleh malaikat Israfil. Di dalam surat Az-Zumar ayat 68 Allah Taala berfirman, "Tsumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun." Kemudian ditiuplah, yakni pada sangkakala itu tiupan yang lain, yaitu yang ketiga. Tiupan pertama tiupan nafkhatul fazah, tiupan yang menimbulkan ketakutan bagi seluruh penghuni langit dan bumi kecuali yang Allah kehendaki tidak. Itu nafkhatul fazah dan kita nggak tahu berapa lama. Tiupan yang kedua nafkhatus sakti, yaitu tiupan yang mematikan seluruh penduduk langit dan bumi kecuali yang Allah kehendaki tersisa pada saat itu. Kemudian tiupan yang ketiga nafkhatul ba'tsi, yaitu tiupan yang membangkitkan semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah maka summa nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiupkanlah sangkakala itu untuk ketiga kalinya. Seketika itu mereka, yaitu manusia dan seluruh makhluk-makhluk Allah, bangun bangkit dari kuburnya dan duduk kemudian menanti hisab mereka di yaumul mahsyar. Ya Allah, kita akan menyanyikannya kalau kita mengajarkan, kita akan bertemu di hari kiamat nanti, dibangkitkan. Bagaimana kondisi kita ketika dibangkitkan? Masihkah kita memiliki, ya Allah, dosa-dosa yang belum diampuni oleh Allah yang nanti akan diperlihatkan seseorang itu di yaumul kiamat seperti apa dia dibangkitkan, mencirikan perilaku dia di dunia. Alhamdulillah. Allah juga berfirman dalam surat Yasin ayat 41. Wa nufikha fis-suri fa idza hum minal ajdati ila rabbihim yansilun. Dan ditiuplah sangkakala, yaitu yang ketiga, maka tiba-tiba mereka semua bangkit dari kuburnya, bergegas bergerak menuju roh mereka, yakni berbondong-bondong mereka akan menuju mahsyar. Ya Allah, kita nggak tahu di mana mahsyarnya. Di bagian bumi mana nanti mahsyar itu? Karena bumi di saat itu sudah berubah menjadi bumi yang lain. Yawma tubaddalu al-ardu ghairal ardi. Berkata Imam As-Safarini, Allama As-Safarini rahimahullah ta'ala, dan di dalam menafsirkan, tapi tafsir tak lagi di dalam tafsirnya As-Sa'dani, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menceritakan riwayat tentang tafsir surat Az-Zumar
yang di ayat 71 itu yang riwayat ini sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini detail. Allah Taala alam seperti mudah-mudahan riwayat ini sahih. Disebutkan oleh beliau Imam As-Safari dari riwayat Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah yursilu maqam al-ardi. Setelah manusia semua binasa, ditiupkan sangkakala yang kedua, manusia binasa semuanya, maka Allah mengutus hujan yang membasahi turun ke bumi, membasahi bumi. Fayanzilu 'alaiha 40 yawman. Air hujan itu akan turun selama 40 hari. Hatta yakuna fawqahum 12 dir'an, sehingga air hujan itu akan menenggelamkan bumi sekurang 12 hasta. Ayatullah Ta'ala al-ajsada antam buta kana batil bakri. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memerintahkan jasad-jasad yang ada di dalam tubuh yang sudah hancur untuk tumbuh kembali seperti tumbuhnya sayur mayit. Faidah takamalat ajsadun kama kanat, maka apabila tubuh manusia itu sudah kembali sempurna seperti sedia kala, qala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan berfirman, liyahya hamalatul arsy, hiduplah wahai malaikat-malaikat yang mengusung arsy. Yang pertama kali akan dihidupkan oleh Allah adalah malaikat-malaikat yang memikul arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liyahya Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil. Iya, bukan Israil. Hendaknya malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Israil hidup, maka hiduplah. Tsumma ya'murullahu ta'ala Israfil, kemudian Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Israfil, yaitu peniup sangkakala. Fayakhudhu sur, maka malaikat Israfil pun mengambil sangkakala. Fayadhu ala fihi, fayadhu ala fihi, lalu meletakkannya di mulutnya. Fihi di sini artinya fami. Tsumma yadhur Allah, kemudian Allah memanggil semua roh, fayutabiha, lalu didatangkan roh itu, dikumpulkan di dalam sangkakala. Sangkakala itu bentuknya kayak gajah, coba jadinya ujungnya kecil, kemudian yang besar, tapi hanya Allah yang tahu betapa besarnya karena menampung semua ruh makhluk selain yang dihidupkan lagi. Fayuta biha, lalu didatangkan di dalam yakni sangkakala itu, roh itu, tatawahhadu arwahul mu'minina nuran, maka ruhnya orang-orang mukmin itu bercahaya terang, sementara al-ukhra dulma, sementara ruh jadi makhluk-makhluk yang tidak beriman gelap. Fayakbidu jami'an, kemudian semua roh itu digenggam oleh malaikat Israfil. Tsumma yulqiya fisur, lalu dimasukkan semuanya roh itu ke dalam sangkakala. Tsumma ya'muru ayyan fukha nafqatan ba'si, kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniupkan tiupan yang ketiga, yaitu tiupan yang membangkitkan manusia dari kuburnya. Fatahujul arwah kulluha ka'annaha nahlu, maka semua roh yang ada di dalam sangkakala ini keluar seperti nahal, lebah. Gimana kalau lebah disebut burung-burung? Qad mala'at ma baina as-sama'i wal ardi, yang memenuhi antara langit dan bumi, karena roh dari awal penciptaan sampai akhir, dan termasuk ruhnya jin dan malaikat dan manusia dan seluruhnya. Tsumma yaqulullahu ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa izzati wa jalali, demi keperkasaanku dan keagunganku,
Dan kemuliaanku la tarji'anna kullu ruhin ila jasadiha, hendaknya setiap ruh kembali ke jasadnya. Fatadkhulul arwah minal khayashim, maka roh itu nantinya akan masuk melalui hidung atau juga melalui insan. Summa tamshi masya summi fil ladhi, kemudian roh itu akan meresap, merayap seperti racun itu melayang masuk ke dalam tubuh manusia, seperti racun yang kena pakukan dari kalajengking atau ular. Kemudian roh itu masuk ke dalam hidung, kemudian dia meresap, merayap ke sekujur tubuh. Summa tanshaqqul ardu anha sira'an, setelah itu bumi pun akan terbelah dengan cepatnya. Fa'ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ardu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku adalah orang yang pertama kali bumi itu terbelah dari kubur. Fatahujuna minha, maka semua kalian takhrujuna minha akan keluar dari bumi. Ila rabbikum, kepada Allah kalian, tansilun, dengan berjalan berlarian bergegas menuju Allah. Di sini manusia akan kumpul di mahsyar. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim telah mengeluarkan dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yakni di sini disebutkan yanzilu minas samai ma'un. Ini hadis meskipun riwayat yang mauquf, tapi hukum yang marfu, karena ini perkara dhaif yang tidak mungkin sahabat Nabi mengucapkan kecuali dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia katakan? Yanzilu minas samai ma'un, akan turun air hujan dari langit. Banyak butuna kama yabutul bakhl, maka manusia itu akan tumbuh dari tulang ekornya seperti sayur-mayur tumbuh. Walaysa minal insani syai'un illa yabda, dan tidak ada sedikit pun dari tubuh manusia yang tersisa melainkan ia akan hancur. Illa udzainun wahidun, kecuali satu tulang kecil yang seperti biji sawi. Wa huwa ajbud dalam, yaitu tulang ekor. Di sini ada tulang ekor kecil sekali yang itu yang tidak hancur. Minhu yurakabul khalqu yawmal qiyamah, dari tulang ekor itulah pada hari kiamat makhluk Allah itu akan tercipta kembali. Ya Allah, Allah Maha Agung, betapa mudahnya Allah menghidupkan dalam sekejap paridatum yang kiamat, dan seketika mereka bangkit, kemudian mereka menanti hari hisab mereka. Dalam riwayat-riwayat Imam Muslim disebutkan inna fil insani 'azman la ta'kuluhu al-ardu abadan minhu yurakabul khalqu yawmal qiyamah. Disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa sungguhnya pada diri manusia ada sebuah tulang yang tidak akan dimakan oleh tanah selamanya, tidak akan hancur. Dan dari tulang itulah makhluk Allah itu kelak akan disusun kembali pada hari kiamat. Para sahabat bertanya, qalu ayu 'adlin wa ya Rasulullah, tulang apa itu wahai Rasulullah SAW? Maka Nabi menjawab, ajbudza, tulang ekor. Maka para ulama berkata, wa ajbudza huwa al-'azmu al-hadid alladhi yakunu fi asfal as-sulbi. Tulang ekor yaitu tulang besi yang ada di bagian sulbi yang paling, tulang sulbi yang paling bawah. Waqad jaa fil hadits annahu mithlu habbatil khardal, dalam sebuah hadis disebutkan yaitu bentuknya atau kecilnya seperti biji sawi. Minhu yang butuh jismul insan, dari biji ini kelak akan tumbuh manusia. Jadi kita ini hakikatnya kayak tanaman. Setelah hancur nanti kita akan tumbuh kembali menjadi makhluk. Saya cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan ini pada pertemuan mendatang biidznillah ta'ala. Barangkali ada pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tidak ada, baiklah. Kalau memang tidak ada, kita tutup dengan membaca doa al-Fatihah dan tulis Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.